Himnas Nahdlatul Ulama Blitar Cabang Ngepol. Di sini saya sendiri, Kak Dina Amalia, dan saya Kak Nia, akan menerangkan tentang konsep belajar dan pembelajaran. Belajar sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, apa yang dinamakan dengan belajar tersebut? Belajar merupakan aktivitas dan kegiatan untuk memperoleh ilmu dan sehingga terjadi perubahan pola pikir, tingkah laku dari sebelum belajar hingga sesudah belajar. Selanjutnya, pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Lebih singkatnya, pembelajaran adalah upaya membantu peserta didik belajar dengan baik. Ada perbedaan di antara belajar dan pembelajaran, baik ditinjau dari segi pelakunya, pengertiannya, ataupun kegiatan-kegiatannya. Bila ditinjau dari segi pelakunya, belajar dilakukan oleh peserta didik, pelajar, ataupun mahasiswa dan insani pendidikan lainnya. Sedangkan pembelajaran dilakukan oleh pengajar, pendidik, dan sesuatu yang mendukung adanya proses belajar. Tujuan belajar yaitu ada 3 unsur. Yang pertama, tingkah laku, kondisi, dan standar. Tujuan pembelajaran lebih merinci kepada tingkah laku atau perbuatan peserta didik sebagai output pada diri individu yang dapat diamati. Contoh belajar yaitu seorang anak yang baru saja memasuki kelas 1 SD dan tidak pandai membaca dan menulis. Contohnya seperti gambar di samping. Contoh pembelajaran yaitu tanya jawab, demonstrasi, ceramah, diskusi, dan latihan. Yang pertama, metode tanya jawab adalah metode yang penyampaian suatu informasinya dilakukan melalui interaksi antara guru dan seorang murid. Yang kedua, pengertian metode demonstrasi adalah metode dengan menggunakan benda, alat, ataupun bahan-bahan informasi yang dapat memberikan gambaran yang nyata. Ketiga, yaitu metode ceramah adalah metodologi pembelajaran yang penyampaian informasi pembelajarannya kepada seorang murid dilakukan secara dengan lisan. Yang keempat, metode diskusi merupakan sebuah metode pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang. Yang terakhir adalah metode latihan. Metode latihan yaitu metode yang dapat digunakan untuk penyampaian materi pembelajaran atau informasi melalui bentuk-bentuk latihan. Terima kasih adik-adik telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, Komen, like, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.